Shalom, pemirsa Hope Channel yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan kesaksian bagaimana besarnya kuasa doa di dalam kehidupan saya. Pada tahun 2006, saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya yang terdiagnosa tumor kelenjar air liur. Pada saat itu, saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung, dan suami saya melayani di Bandung. Setelah menikah, saya pindah ke Bandung mengikuti suami saya, dan saya kembali bekerja di rumah sakit. 4 bulan setelah kami menikah, benjolan di leher suami saya semakin membesar, dan saya gelisah. Saya takut kalau hidup suami saya tidak akan lama lagi. Dan di dalam hati saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saat itu akan tiba sekarang? Apakah suami saya tidak akan lama lagi meninggal? Dan saat itu suami saya sama sekali tidak mau dibawa untuk periksa benjolannya ke dokter ahli. Dia lebih memilih untuk menggunakan obat alami, yaitu kuning telur ayam kampung, dicampur ujung dari 7 tangkai daun sirih yang ditumbuk, lalu dioles ke tumornya. Oleh karena saya seorang perawat, tentunya secara medis itu tidak masuk di akal saya. Tapi di dalam pergumulan saya yang berat, saya berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan mujizatnya melalui obat itu. Dan saya tak henti-hentinya mendoakan suami saya, supaya dia mau dibawa berobat ke rumah sakit. Saya saksikan sendiri, kalau saya olesi dengan obat alami itu, tumornya terlihat kempes, dan air liurnya kembali diproduksi. Sehingga untuk menelan makanan atau minum air pada saat itu tidak terlalu sulit lagi. Setelah 1 tahun, 8 bulan kami menikah, tepatnya di tahun 2007, pada suatu malam, saya sedang konsultasi dengan dokter ahli onkologi mengenai perkembangan penyakit suami saya. Dan perasaan saya saat itu semakin gelisah, oleh karena suami saya masih juga belum mau untuk berobat. Dia belum mau untuk diperiksa tumornya. Lalu saya berdoa di ruangan poli tempat saya bekerja, supaya Tuhan tolong menggerakkan hati suami saya, agar dia mau datang ke dokter untuk periksa tumornya. Ketika suami saya menjemput saya pulang kerja, saat itu dia sedang menunggu saya di lobi. Dokter bedah onkologi ini datang dan mendekati suami saya yang sedang duduk. Lalu dia memegang benjolannya. Kemudian dokter itu sampaikan supaya besok diperiksa benjolannya. Singkat cerita, akhirnya suami saya mau datang ke dokter untuk diperiksakan tumornya. Dan dokter mengatakan untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu operasi. Saat itu suami saya minta keluar dari ruangan dokter, dan dokter mengatakan kepada saya, nanti selesai operasi, akan ada tindakan yang akan kita lakukan, yaitu kemoterapi dan radiasi. Tentunya hati saya saat itu sangat sedih. Saya menangis dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya berdoa, dan berdoa. Dan tidak henti-hentinya saya berdoa kepada Tuhan. Keesokan harinya saat suami saya masuk ke dalam ruangan operasi, saya kembali lagi masuk ke ruangan-ruangan poli itu. Saya bertelut, saya berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis saya sampaikan kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong berikan kesempatan kepada suami saya untuk boleh hidup, untuk boleh melayani.
Dan saya meminta kesembuhan kepada Tuhan. Setelah 5 jam di dalam ruangan operasi, akhirnya suami saya keluar dan dokter menunjukkan tumornya itu sebesar telur bebek. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar dan dokter mengatakan supaya kami menunggu 5 hari untuk mendapatkan hasil dari ahli patologi. Selama kami menunggu hasil itu, tentunya kami tidak henti-hentinya datang kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hasil yang terbaik. Dan akhirnya saat itu pun datang. 5 hari berlalu dan kami datang kepada dokter untuk melihat hasilnya. Pada saat itu jantung saya semakin berdetak kencang dan saya menarik napas panjang berulang kali sebelum saya masuk ke ruangan dokter. Lalu dokter sampaikan kepada kami tentang hasil dari biopsi yang sudah diperiksa itu, bahwa hasilnya adalah baik. Dan semua tumornya sudah terangkat. Dan tidak perlu dilakukan tindakan kemoterapi maupun radiasi. Tapi ada satu hal yang membuat dokter itu ragu. Dan dokter menyampaikan bahwa dia akan mengirimkan kembali hasil potongan tumor itu untuk second opinion ke dokter ahli patologi yang lain. Tentunya itu membuat saya gelisah. Saya masih menunggu 5 hari lagi untuk hasil dari ahli patologi yang lain. Kami terus berdoa dan kami mengimani kalau hasil pertama itu adalah hasil yang benar. Setelah 5 hari kemudian hasil biopsi itu pun keluar dan dokter menyampaikan hasilnya sama dengan hasil yang pertama. Puji Tuhan. Dan dokter bedah onkologi yang mengoperasi suami saya mengatakan bahwa ini luar biasa. Ini ajaib. Dan mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Dan hasilnya adalah hasil yang terbaik dari Tuhan. Dan kami tidak perlu melakukan tindakan lanjut, yaitu kemoterapi ataupun radiasi. Dan saya tidak pernah lupakan kejadian itu, dan saya mau saksikan betapa kuasa doa itu luar biasa bagi keluarga saya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini suami saya sehat, dan kami terus merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan di dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerima. Demikianlah kesaksian yang boleh saya bagikan. Kiranya kita tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan, karena ada kuasa yang sangat besar di balik doa, dan doa mampu mengubah segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.